Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Umi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Umi sudah sholat duha atau belum? Nah, bagi anak-anak Umi yang belum melaksanakan sholat duha, yuk segera dilaksanakan sholat duhanya ya. Kalian tahu kan betapa banyaknya manfaat dari sholat duha. Di antaranya, kita akan diampuni dosa-dosanya, tergolong orang yang bertaubat, dicatat sebagai ahli ibadah yang taat, orang yang istiqomah dalam sholat duha akan masuk surga lewat pintu khusus. Allah cukupkan rezekinya sama dengan bersedekah. Nah, anak-anak Umi, kalian juga tahu kan Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang melaksanakan sholat duha walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Yuk, segera untuk melaksanakan sholat duha ya. Baiklah, hari ini di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tematik di tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Di subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Silakan diperhatikan video pembelajarannya, dipahami, dan jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Umi ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama, mengidentifikasi arah gerakan, SBDP. Nah, setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Anak-anak Umi, perhatikan gerakan berikut ya. Nah, gerakan yang pertama, ini adalah gerakan meniru gerak ayam mematuk. Nah, kalian bisa mempraktekannya ya. Kemudian ada gerakan yang kedua, ini adalah gerakan menirukan gerak kelinci meloncat. Nah, anak-anak Umi, silakan dipraktekkan. Hati-hati ya, jangan sampai terjatuh. Materi selanjutnya menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian juga bisa melihat di buku pena tematiknya ya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Nah, ini adalah timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Ini adalah contohnya ya. Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan timbangan kue? Selanjutnya ada timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Dan ingat, timbangan pasar ini ada namanya anak timbangan mulai dari ukuran 500 gram sampai dengan 2 kg. Nah, itu adalah contohnya ya. Kemudian ada timbangan digital.
Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan dan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, kemudian ada timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran yang besar, yaitu 300 kg. Lanjut ke materi selanjutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. Nah, huruf S pada kata sapi itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kedua, kata pada judul teks. Contoh, daur hidup kupu-kupu. Nah, itu huruf yang bertanda merah, yang berwarna merah itu harus digunakan penulisannya huruf kapital ya. Huruf D pada kata daur, huruf H pada kata hidup, huruf K pada kata kupu-kupu. Ketiga, nama orang. Nah, untuk penulisan nama orang, huruf pertama pada kata nama orang tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contoh, Dedi, D-nya huruf besar ya. Made, M harus huruf kapital. Komang, K huruf kapital. Dan Lani, L-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang keempat itu penulisan pada nama bulan dan hari. Nah, contohnya Januari, huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital. Februari, F-nya juga menggunakan huruf kapital ya. Senin, S itu menggunakan huruf kapital, dan Kamis, K-nya itu menggunakan huruf kapital. Nah, diingat ya anak-anak Umi, kalian bisa mempraktekannya saat menulis ketika belajar nanti. Materi selanjutnya menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, memperagakan gerak sesuai dengan hitungan. Kamu dapat meniru sebuah gerakan, tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai dengan hitungan akan indah dilihat. Penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Masing-masing huruf awal pada kata tersebut dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Nah, di kalimat pertama ini kita menemukan dua huruf kapital. Nah, yang pertama itu di kata deli, huruf D. Ya, huruf D itu digunakan huruf kapital. Kemudian pada kata minggu, huruf M-nya harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kedua, Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Nah, seperti kalian tahu, awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada huruf E pada kata Edo, itu menggunakan huruf kapital, dan S pada kata Senin itu juga menggunakan huruf kapital, dan K pada kata Kamis itu menggunakan huruf kapital. Ya, dipahami dan dipraktekkan ya anak-anak Umi.
Materi selanjutnya tentang kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Nah, perhatikan penimbangan dari telur berikut. Telur ini beratnya adalah 2 kg. Jika kita timbang dengan menggunakan timbangan pasar, itu kita bisa menggunakan anak timbangan 1 yang 2 kg, atau kita juga bisa menggunakan 2 anak timbangan yang beratnya 1 kg. Nah, itu sama ya. Hasilnya adalah 2 kg. Nah, contoh berikutnya ya, ini untuk penimbangan ikan yang beratnya 5 kg. Nah, kalau kita menggunakan timbangan pasar, kita bisa yang pertama itu dengan menggunakan 2 buah anak timbangan 2 kg dan 1 buah anak timbangan yang ukurannya 1 kg. Itu hasilnya adalah 5 kg ya. Atau kita juga bisa menggunakan anak timbangan 1 kg itu sebanyak 5 buah. Nah, semoga anak-anak Umi paham ya. Menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan juga kaki. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut ya. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Nah, seperti kalian tahu, kata Dedi diawali dengan huruf kapital D, karena itu adalah awal kalimat dan juga nama orang. Dan juga di sini ada kata Januari, itu merupakan nama bulan. Jadi huruf J pada kata Januari itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kedua, telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Nah, di sini ada huruf kapital pada kata telur, itu karena di awal kalimat. Pak Joko, huruf P dan J-nya itu menunjukkan nama orang, jadi ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan juga pada kata Mei, huruf M-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama bulan. Nah, paham ya anak-anak Umi? Kemudian materi selanjutnya mengukur berat benda dengan timbangan kue. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Nah, bagaimana cara menimbangnya? Yuk, perhatikan ya. Cara yang pertama, pada proses penimbangan terlihat berat gula itu ada 300 gram. Nah, berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjukkan ke angka 250 gram. Kemudian, ada cara yang kedua. Pada proses penimbangan terlihat berat gula itu ada 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan, yaitu 250 gram. Jadi kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjukkan ke angka 250 gram. Nah, anak-anak Umi pasti sudah paham ya. Selanjutnya menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Nah, kalian pasti senang kan belajar di perpustakaan sekolah? Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus
dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Peraturan pertama, siswa-siswi tidak diperkenankan makan dan minum selama berada di perpustakaan. Nah, peraturan kedua, siswa dan siswi tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Peraturan ketiga, siswa dan siswi hati-hatilah saat mengambil buku. Jangan sampai berantakan ya. Dan setelah membaca buku, letakkanlah bukunya di tempat semula. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang. Perhatikan contoh kalimat dengan nama orang berikut. Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Nah, di kalimat ini ada 2 huruf kapital. Yang pertama, huruf D pada kata Dedi dan huruf M pada kata Made. Dedi, Made itu adalah nama orang. Jadi huruf awalnya harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kalimat kedua, Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Nah, kalian tahu kan ada huruf apa saja yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital? Nah, iya benar. Huruf F pada kata Fitri dan huruf K pada kata Komang. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Misalnya peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Nah, itu ya contohnya. Materi selanjutnya, penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama, hari, dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Kemarin sore, Beni dan ayahnya mengunci kandang ayam. Nah, di sini ada kata kemarin itu di awal kalimat, jadi huruf K-nya harus digunakan huruf kapital. Dan kata Beni, huruf B-nya harus dituliskan dengan menggunakan kalimat dari huruf kapital karena B itu menunjukkan kata Beni yang berarti nama orang. Kalimat kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Nah, jadi di sini kata Dayu, huruf D-nya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital karena ya kata Dayu berarti nama orang dan juga awal kalimat. Kalimat ketiga, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Nah, di sini ada kata jika. Huruf J dituliskan dengan menggunakan huruf kapital karena kata jika berada di awal kalimat. Nah, anak-anak Umi semoga paham ya. Menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus sesuai dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Nah, anak-anak Umi, semoga paham dengan materi kita hari ini ya. Silakan pahami materi pelajarannya dengan menonton video pembelajaran ini dan juga dibantu membaca
buku Pulpena Tematik 2C kalian di tema 6, subtema 2. Tanyakan ke Umi jika tidak mengerti. Boleh di WA ya, WhatsApp. Kerjakan tugas yang akan Umi berikan selanjutnya. Semangat belajar anak-anak Umi. Nah, semangat belajar, semangat menghafal. Selalu jaga kesehatan dan semoga COVID-19 segera berakhir. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian menambah ilmu walaupun belajarnya melalui daring di rumah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.